Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu Tuhan. Hari ini saya bisa melakukan renungan harian. Terima kasih Yesus, buka roh hati jiwa kami semuanya Tuhan, yang nantinya melihat tayangan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau benar-benar Tuhan yang benar-benar telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus untuk perkenanan-Mu kepada kami Tuhan. Buka jiwa roh hati kami Tuhan. Masuk Tuhan, berbicaralah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kali ini kita akan menyanyikan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita percaya ya, di pelataran Tuhan itu benar-benar ini ya, membuat hati kita terpaut dengan Tuhan ya. Itu lebih berharga dari apapun. Di sini dikatakan seperti itu, dan kita imani itu ya. Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya. Saya akan menyanyikan lagu selanjutnya. Di sini saya akan menyanyikan lagu dengan judul Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin ya. Amin. Kita imani itu ya. Tuhan benar-benar mempesona dalam hidup kita. Kalau kita renungkan dari saat kita kecil sampai hari ini, kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan, itu benar-benar mempesona hati kita ya. Kita sampai pasti berpikir, kok Tuhan begitu baiknya ya, rela mati bagi kita, rela melakukan semuanya bagi kita kayak gitu. Turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita. Benar-benar Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin ya. Kali ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab.
Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini diambil dari Efesus 4 ayat 3. Dilanjutkan lagi, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini kata-kata ini sederhana ya, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tapi di zaman sekarang itu benar-benar jarang ditemukan, bahkan di ini ya, di dalam gereja itu ikatan damai sejahtera itu sekarang ini jarang ditemukan, dan saya berharap hal itu masih ada ya saat ini walaupun jarang ditemukan, karena ini dikatakan Paulus benar-benar penting ya untuk memelihara kesatuan. Jadi ikatan damai sejahtera itu benar-benar penting untuk ini ya, untuk kita lakukan di dalam perkumpulan apapun ya, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan hadir. Bagaimana bisa ada persekutuan tanpa kesatuan roh? Maka kalau kita melakukan itu tanpa kesatuan roh, pasti kita akan merasakan tidak ada hadirat Tuhan. Kita akan merasakan bahwa itu hanya persekutuan biasa kayak gitu. Karena hari-hari ini memang manusia mengalami banyak hal, di rumah mungkin mengalami masalah, di keluarga mereka, di pekerjaan, sehingga saat mereka di dalam persekutuan, mereka mengharapkan persekutuan tersebut kan ini ya, ada kesatuan roh. Tapi kenyataannya yang kita alami sekarang ya, banyak perpecahan terjadi di dalam gereja atau antar gereja, sehingga banyak tidak ada beberapa atau bahkan banyak orang-orang yang sampai meninggalkan Tuhan untuk berpindah keyakinan karena tidak ada kesatuan roh di situ. Jadi mereka sering mengalami penolakan dalam tanda kutip ya. Mereka bisa merasakan itu walaupun tidak dilakukan secara terang-terangan. Mereka berpindah keyakinan karena merasa tidak ada kesatuan roh. Jadi mereka tidak merasakan Tuhan di situ. Padahal Tuhan kita itu benar-benar nyata. Banyak para pendeta yang mengalami Tuhan berbicara kepada mereka, bahkan kepada saya Tuhan bernubuat. Tapi kenyataannya di sekitar kita banyak orang-orang yang sudah beragama Kristen pun mereka meninggalkan Tuhan. Apalagi bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan, karena mereka tidak merasakan Tuhan di dalam kita. Bagaimana itu bisa dilakukan orang Kristen? Padahal di sini Paulus mengatakan peliharalah kesatuan roh dalam ini ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Paulus mengatakan itu di gereja mula-mula ya, gereja-gereja awal. Di sini Paulus mengatakan itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tapi pada kenyataannya yang kita hadapi sekarang, banyak orang Kristen yang sudah Kristen pun pergi meninggalkan Tuhan karena tidak merasakan Tuhan di dalam gereja atau di dalam persekutuan tersebut ya. Bahkan orang-orang Kristen yang kerja suatu tempat yang di mana pimpinannya tidak beragama seperti itu, tidak seberagama seperti kita, merasa kecewa dalam tanda kutip kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen banyak
sering melakukan kebohongan kayak gitu, berkata-kata tapi tidak ditepati. Jadi mereka sedikit banyak agak berkurang kepercayaannya pada orang Kristen. Bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan kalau orang-orang yang tidak beragama seperti kita tuh tidak bisa merasakan Tuhan. Karena kenyataannya memang saat ini yang kita hadapi, yang sudah percaya Tuhan saja banyak yang meninggalkan Tuhan karena tidak ada kesatuan roh di situ kayak gitu. Padahal Tuhan kita tuh benar-benar nyata. Tidak 1-2 orang yang sudah mendengar suara Tuhan sendiri. Tidak 1-2 orang yang sembuh, kanker bisa sembuh, bisa berjalan. Tapi kenapa? Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan kita, padahal mereka mungkin sudah tahu, benar-benar tahu bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Ini benar-benar benar-benar renungan ya bagi kita orang-orang yang merasa mengenal Tuhan, apalagi orang-orang yang hidup dari mencari nafkah dari ladangnya Tuhan. Ini benar-benar tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita sebenarnya, tanggung jawab kita semua. Kenapa tidak ada kesatuan roh di dalam gereja? Mungkin ada tapi sudah tidak dirasakan seperti seharusnya yang Paulus ajarkan di sini. Ini di sini saya membaca ayat-ayat firman Tuhan untuk saling mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh para rasul di gereja di awal-awal berdirinya gereja, agar banyak orang benar-benar merasakan Tuhan di situ ya, untuk bisa saling menguatkan. Karena pada kenyataannya sekarang yang beragama sama pun seperti kita yang pernah mengenal Tuhan, banyak yang meninggalkan kayak gitu ya. Mungkin tidak semua karena itu ya, karena mungkin karena menikah dengan orang yang beda agama, atau ada 1-2 hal, tapi kenyataannya memang seperti itu. Ini benar-benar bahan renungan ya bagi kita semua. Kenapa Tuhan yang benar-benar nyata, yang sudah benar-benar berbicara kepada kita, tapi kita seperti mengalami kesulitan untuk menceritakan Tuhan ya, karena tidak ada kesatuan. Karena antar gereja itu saling menikung atau saling menjelekkan. Itu kan benar-benar tidak layak dan tidak pantas kan. Ini untuk bahan perenungan saja sih bagi kita semua kayak gitu. Kenapa yang Tuhan benar-benar nyata, benar-benar ada dan sudah berbicara kepada ribuan bahkan jutaan orang Kristen, tapi saat-saat seperti ini sepertinya orang Kristen malah kesulitan untuk mengabarkan Tuhan, padahal itu tugas kita. Mengabarkan Tuhan itu juru selamat, tidak ada jalan selain Tuhan Yesus. Dan mereka sendiri dengar Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Tapi kenapa pada kenyataannya orang-orang Kristen seperti mengalami kesulitan ya, karena tidak ada kesatuan roh kayak gitu. Saling sikut, saling menjatuhkan, itu memang kenyataannya kayak gitu. Dan mungkin ini teguran bagi Tuhan ya, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa seluruh dunia tahu bahwa Tuhan benar-benar nyata, benar-benar ada, tidak dipergunakan orang-orang Kristen untuk memberitakan Tuhan, tapi mereka malah saling menjatuhkan. Ini benar-benar ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus benar-benar menguatkan kita ya, bahwa kesatuan roh itu benar-benar penting. Bahwa kita itu benar-benar satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Terima kasih Tuhan untuk untuk ayat firman Tuhan ini benar-benar jadi perenungan buat orang-orang Kristen. Mari kita nyanyikan lagu terakhir. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan. Kami percaya tidak ada yang seperti Engkau. Saya mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun sebagai manusia, masih banyak ego, masih banyak perpecahan, masih banyak hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang gereja sendiri, sehingga saat momen atau kesempatan di mana mereka bisa mengatakan Tuhan benar-benar nyata, benar-benar ada, malah dipakai Tuhan untuk saling sikut dan saling menjatuhkan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkataan ini ya Tuhan, yang benar-benar menguatkan kami. Perkataan ini benar-benar menjadi pelita bagi kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau mau Tuhan, dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus untuk perkenananmu, terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.